Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Nah, kali ini kita akan ngebahas salah satu obat asam lambung ya. Namanya ini, guys, Lansoprazol. Nah, ini guys, Lansoprazol itu adalah obat yang bermanfaat untuk mengatasi keluhan akibat peningkatan asam lambung, guys, seperti sensasi panas di dada kayak heartburn ya, sakit perut, mulut terasa asam, serta mual dan muntah, guys. Lansoprazol ini merupakan obat asam lambung dari golongan penghambat pompa proton ya, guys. Jadi satu golongan dengan omeprazol dan biasa digunakan dalam pengobatan GERD ya, gastroesophageal reflux disease ya, atau asam lambung naik, dispepsia ya atau sakit MAH, dan sindrom Zollinger-Ellison ya, yang perut kembung ya, banyak gasnya, guys. Nah, jadi guys, si Lansoprazol ini biasanya buat ngatasin asam lambung naik ya, kayak GERD, terus sakit MAH, bisa juga karena perut kembung ya, guys. Nah, gimana cara kerjanya? Lansoprazol ini bekerja dengan memblokir enzim ATPase ya, yang terlibat dalam produksi asam lambung ya. Jadi satu enzim namanya ATPase itu memproduksi asam lambung. Nah, di sini diblokir, guys, enzimnya. Lansoprazol juga dapat mencegah terbentuknya luka pada lambung, tenggorokan, sekaligus mempercepat penyembuhan luka yang sudah terbentuk akibat asam lambung yang terlalu tinggi. Itulah sebabnya Lansoprazol digunakan dalam pengobatan tukak lambung dan esofagitis ya, guys. Jadi cara kerja Lansoprazol ini ya hampir sama dengan omeprazol ya. Jadi dia menghambat satu enzim namanya ATPase ya, yang memproduksi asam lambung. Jadi diblokir supaya asam lambungnya tidak diproduksi lagi dan jadi berkurang, guys ya. Dan ini juga bisa mempercepat penyembuhan luka di lambung ya, seperti tukak lambung ataupun luka di tenggorokan ya, seperti esofagitis. Nah, si Lansoprazol ini bukan merek ya, tapi ini kandungan obat. Jadi merek-mereknya ini seperti ini, guys. Merek dagang Lansoprazol itu ada Caprazol, Diges, Nupaprazol, Inhipraz Plus, Lagas, Lancit, Lapracit, Lansoprazol Hexpam, Lansoprazol Nopel, Lajorga, Larpas, Lasgan, Lexit, Loprezol, Prazotek, Prosogan, Pisolan ya, banyak, guys. Nah, guys, itu beberapa merek dari Lansoprazol, guys. Nah, sekarang dosisnya bagaimana, guys ya? Untuk dosis Lansoprazol ini biasanya tergantung kondisinya, guys. Ini ada kondisi penyakit asam lambung atau GERD. Dewasa dan anak-anak usia di atas 12 tahun itu 15 mg satu kali sehari ya, selama 8 hari. Jadi hampir sama dengan omeprazol ya. Jadi satu hari ya, cuma omeprazol itu bisa berminggu-minggu. Terus kondisi dispepsia akibat asam lambung berlebih, biasanya kayak MAH ya, itu dewasa 15 atau 30 mg satu kali sehari selama 2-4 minggu, tergantung beratnya gejala. Nah, ini 4 mingguan, guys. Kalau MAH berarti yang tadi itu bukan 8 hari tapi 8 minggu, guys. Untuk kondisi GERD yang disertai reflux esofagitis atau esofagitis erosif, untuk dewasa dan anak-anak usia lebih dari 12 tahun itu 30 mg satu kali sehari selama 8-16 minggu ya. Dosis pemeliharaannya 15 mg per hari, jadi setengahnya ya. Terus untuk anak usia 1-12 tahun dengan berat badan lebih dari 30 kilo itu sama dengan 30 mg satu kali sehari ya. Berarti hampir sama dengan orang dewasa ya, kalau beratnya lebih dari 30 kilo, 8-12 minggu. Terus kalau anak usia 1-12 tahun dengan berat badannya kurang dari 30 kilo itu setengahnya, guys, 15 mg tetap satu kali sehari selama 8-12 minggu.
Untuk kondisi tukak lambung ya, yang lambungnya luka, atau ulkus duodenum, yang ulkus duodenum itu luka di usus 12 jari. Dewasa 30 mg 1 kali sehari selama 2-4 minggu pada kondisi ulkus duodenum, dan 4-8 minggu pada kondisi tukak lambung. Jadi kalau di lambung itu lebih lama ya, sampai 8 minggu guys. Untuk kondisi tukak lambung yang disebabkan infeksi Helicobacter pylori, yang ini yang ada infeksinya, untuk dewasa itu 30 mg 2-3 kali sehari selama 7-14 hari ya, sampai 2 minggu. Pengobatan dikombinasikan dengan antibiotik clarithromycin dan amoxicillin atau metronidazole guys. Jadi kalau ada infeksinya itu harus dengan antibiotik juga guys, dan minumnya enggak 1 kali, bisa sampai 3 kali sehari. Untuk kondisi tukak lambung akibat penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau OAIN ya, yang anti nyeri itu ya, kayak ibuprofen itu dewasa 15-30 mg 1 kali sehari selama 4-8 minggu ya, hampir sama dengan GERD. Untuk kondisi sindrom Zollinger-Ellison ya, yang asam lambung berlebih, dewasa itu dosis awal 60 mg 1 kali sehari, jika diperlukan dosis dapat ditingkatkan menjadi 90 mg 2 kali sehari, tergantung pada respon pasien terhadap pengobatannya guys. Nah itu guys beberapa dosis dari lansoprazol ya guys. Nah sekarang gimana cara minum lansoprazol yang benar nih guys? Nah ini guys cara minum lansoprazol yang benar ya guys. Yang pertama, minumlah lansoprazol sian kapsul atau kapsul lepas tunda sebelum makan. Obat ini biasanya diminum pada pagi hari ya, jadi diminumnya sebelum makan guys. Telan lansoprazol kapsul dalam kondisi utuh dengan segelas air minum, jangan mengunyah atau membuka isi kapsul ya. Jadi ini harus ditelan utuh-utuh guys. Untuk lansoprazol kapsul lepas tunda, minumlah obat ini dengan segelas air putih. Jika Anda kesulitan menelannya, buka kapsul dan taburkan isinya pada 1 sendok makan yogurt, atau campurkan ke dalam jus apel maupun jus jeruk ya, itu berarti bisa dengan jus guys. Jika Anda juga sedang mengonsumsi sukralfat, minumlah obat tersebut 30 menit setelah Anda minum lansoprazol ya. Jadi hampir sama dengan omeprazol ya, jadi sukralfat dulu, baru setengah jam kemudian minum omeprazol lansoprazol guys maksudnya. Minumlah lansoprazol pada waktu yang sama setiap hari. Jika terlewat dari jadwal, segera minum obat ini begitu teringat. Namun bila jadwal minum obat berikutnya sudah dekat, abaikan dosis yang terlewat, jangan gandain dosis selanjutnya guys. Jadi jangan digandain dosis. Dan yang terakhir, simpan lansoprazol sidan kapsul atau kapsul lepas tunda dalam waktu tertutup di ruangan bersuhu sejuk. Jangan menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak guys. Jadi guys, lansoprazol ini diminumnya sebelum makan ya, sama dengan omeprazol. Jadi setengah jam sebelum makan, jadi sukralfat dulu, setengah jam kemudian lansoprazol, baru setengah jam lagi makan guys. Nah sekarang peringatannya apa ya? Nah ini guys ada beberapa peringatan jika mau minum lansoprazol ya. Yang pertama, informasikan kepada dokter mengenai riwayat alergi yang Anda miliki. Lansoprazol tidak boleh digunakan oleh orang yang alergi terhadap obat ini atau obat lain dari kelompok penghambat pompa proton ya, seperti omeprazol dan pantoprazol ya guys. Jadi kalau alergi jangan diminum. Yang kedua, beritahu dokter jika Anda pernah atau sedang menderita penyakit liver, lupus, osteoporosis, osteopenia, hipomagnesemia ya, kekurangan magnesium, hipokalemia, kekurangan kalium, kekurangan kalsium, kekurangan vitamin B12 atau hipoparatinoidisme ya. Jadi itu harus dikasih tahu dokter guys. Yang ketiga, pastikan untuk kembali tahu dokter jika gejala yang Anda alami disertai dengan BAB berdarah, yaitu tinja berwarna hitam,
muntah dengan ampas seperti bubuk kopi, heartburn lebih dari 3 bulan, sering nyeri dada yang disertai heartburn, atau berat badan turun tanpa sebab yang jelas ya. Dikasih tahu itu tandanya udah darurat guys. Terus informasikan kepada dokter mengenai obat lain, suplemen atau produk herbal yang sedang Anda gunakan. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi terjadinya interaksi obat yang tidak diinginkan guys. Jadi takutnya ada interaksi obat. Selanjutnya, beritahu dokter jika Anda sedang hamil, berencana hamil, atau sedang menyusui ya. Jadi harus dikasih tahu, takutnya boleh atau enggak ya kalau buat orang hamil. Terus beritahu dokter bahwa Anda sedang menggunakan lansoprazol jika direncanakan untuk menjalani endoskopi atau tindakan medis apapun. Penggunaan lansoprazol mungkin perlu dihentikan setidaknya beberapa minggu sebelum endoskopi dilakukan ya. Jadi kalau lagi minum lansoprazol, kalau mau endoskopi harus dihentiin dulu. Yang terakhir, segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat atau efek samping yang berat setelah menggunakan lansoprazol. Nah itu guys beberapa peringatan kalau mau minum lansoprazol ya. Di peringatan tadi itu ada interaksi obat guys. Yang kayak gimana ya? Ada beberapa interaksi obat guys. Ini yang pertama, penurunan efektivitas obat rilpivirine, atajanipir, atau nelpinavir dalam melawan HIV sehingga dapat membahayakan penderita HIV ya. Jadi jika minum lansoprazol jangan dibarengi obat-obatan tersebut ya. Nanti efektivitasnya turun. Terus yang kedua, peningkatan risiko terjadinya perdarahan ya jika dikonsumsi dengan warfarin, jadi bahaya warfarin. Yang ketiga, meningkatkan risiko terjadinya hipomagnesemia jika digunakan bersama obat diuretik ya. Jadi obat yang biasanya buat kencing itu bisa hipomagnesia ya, kekurangan magnesium. Terus yang selanjutnya, peningkatan risiko terjadi efek samping lansoprazol jika digunakan bersama fluvoxamine. Nah itu juga bisa meningkatkan efek ya guys, bahaya. Terus selanjutnya, peningkatan risiko terjadinya efek samping dari methotrexate, digoxin, atau tacrolimus. Nah ini bisa menjadi efek samping dari obat-obatan tersebut guys kalau dibarengin. Penurunan efektivitas lansoprazol jika digunakan bersama rifampicin, antasida, sucralfate, atau obat herbal Zoneward ya. Jadi kalau misalnya kayak dengan antasida jangan dibarengin guys, harus dikasih jeda ya. Misalnya antasidanya bisa setelah makan. Kalau mau minum antasida, nah lansoprazolnya sebelum makan. Sucralfate-nya setengah jam sebelum antasida. Jadi bisa diminum bareng-bareng guys. Penurunan efektivitas obat clopidogrel, theophylline, dasatinib, erlotinib, ketoconazole, dan itraconazole. Jadi jangan dibarengi dengan obat-obatan tersebut guys. Nah itu guys beberapa interaksi obat ya kalau dibarengi dengan lansoprazol. Nah dari peringatan tadi juga ada efek samping yang berat ya atau yang serius kayak gimana guys. Nah ini guys ada beberapa efek samping obat dari lansoprazol ya, seperti mual muntah, perut kembung, mulut kering, sakit perut, sembelit atau malah diare, sakit kepala, pusing, nyeri, dan kemerahan di area yang disuntik ya guys. Nah itu kalau misalnya efek samping yang ringan itu tidak kunjung hilang, itu harus ke dokter guys. Nah ini ada efek samping seriusnya. Yang pertama, gejala hipomagnesemia ya, kekurangan magnesium, seperti kram otot yang parah, gangguan irama jantung, tremor, atau kejang ya, itu harus ke dokter. Terus gejala lupus seperti ada ruam kulit yang sering muncul di pipi dan hidung atau nyeri dan kaku sendi, itu juga harus ke dokter. Gejala kekurangan vitamin B12 seperti mudah lelah dan merasa lemas, kulit pucat, jantung berdebar, sesak napas, kesemutan, dan penglihatan kabur, itu juga harus ke dokter. Yang selanjutnya ada gejala gangguan ginjal ya, seperti nyeri pada punggung bagian bawah, nyeri saat buang air kecil,
urin keruh atau bercampur darah, urin yang keluar sedikit dan tidak keluar sama sekali, itu juga harus ke dokter. Dan yang terakhir ada osteoporosis ya, yang bisa memicu terjadinya patah tulang, itu juga harus ke dokter guys. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang lansoprazol guys ya. Nah itu jadi intinya lansoprazol itu obat penurun asam lambung ya, sama dengan omeprazol. Diminumnya sebelum makan, kalau dengan sukalpat dijeda setengah jam ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.